Masih membahas fluida statis, kali ini kita akan membahas salah satu hukum penting dalam fluida statis, yaitu hukum Archimedes. Hukum Archimedes ditemukan oleh seorang fisikawan dari Yunani yang juga bernama Archimedes. Kabar-kabarnya, Archimedes ini menemukan hukum ini ketika dia sedang mandi. Wow, hebat sekali ya. Nah, inti dari hukum Archimedes ini adalah ketika sebuah benda dicelupkan ke dalam suatu cairan, maka berat benda tersebut tidak sama dengan ketika benda tidak tercelup ke dalam cairan. Bisa dilihat pada kasus pertama dan kasus kedua. Ketika sebuah benda dimasukkan ke dalam cairan, maka benda tersebut akan memiliki berat lebih ringan daripada berat aslinya. Lalu, apa sih yang menyebabkan hal tersebut? Yang menyebabkan hal tersebut adalah buoyant force atau gaya angkat ke atas yang diberikan oleh zat cair pada benda. Besar buoyant force atau gaya angkat ke atas ini adalah sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Dari ilustrasi yang sudah kita lihat tadi, hukum Archimedes berbunyi, gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan benda tersebut. Kalau dilihat dari ilustrasi, berat fluida yang dipindahkan sama dengan berat fluida yang tumpah. Nah, dari hukum Archimedes dapat kita rumuskan gaya apung atau gaya angkat ke atas sama dengan berat fluida yang dipindahkan, yang berarti sama dengan massa fluida kali gravitasi. Karena massa fluida sama dengan massa jenis fluida kali volume fluida, maka gaya apung dapat dirumuskan rho fluida kali G kali volume fluida. Nah, hukum Archimedes ini biasa digunakan untuk menentukan letak benda yang dicelupkan ke dalam suatu fluida. Biasanya ada 3 kasus yang terjadi, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Benda akan terapung jika berat benda kurang dari gaya angkat ke atas, atau massa jenis benda kurang dari massa jenis fluida. Pada kasus terapung ini, volume benda tercelup kurang dari volume bendanya, karena hanya sebagian benda yang tercelup ke dalam fluida. Ilustrasi kasus terapung bisa dilihat pada balok 1 dan 2. Kasus kedua adalah melayang. Melayang terjadi pada balok 3, yaitu posisinya berada tepat di tengah-tengah zat cair. Pada kasus melayang, maka terjadi W sama dengan FA. Volume benda yang tercelup sama dengan volume benda seluruhnya, karena benda tercelup seluruhnya. Dan massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Kasus ketiga adalah tenggelam. Tenggelam terjadi apabila berat benda lebih besar daripada gaya angkat ke atas. Ilustrasinya bisa dilihat pada balok 4, di mana balok 4 berada pada dasar bejana. Nah, ketika benda tenggelam, maka volume benda tercelup sama dengan volume benda seluruhnya dan massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Nah, hukum Archimedes ini banyak sekali aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya adalah pada kapal laut, kapal selam, maupun balon udara. Nah, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, mengapa kapal yang segitu besarnya dia bisa terapung di laut, tapi batu yang kecil tenggelam? Atau bagaimana sih cara kerja kapal selam? Kenapa kapal selam bisa terapung, tenggelam, dan melayang di dalam air? Yuk coba analisis dengan menggunakan hukum Archimedes yang baru saja kita pelajari. Tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.